Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian selalu baik-baik saja dan sehat ya. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi bab 6 ya, masih bab 6, yaitu materi yang akan kita pelajari adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan. Nah, nanti yang akan kita pelajari terlebih dahulu adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan politik, dan yang kedua adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah ya. Oke, kalian juga bisa mempelajari materi ini di buku pegangan kalian ya anak-anak ya, di bab 6. Oke. Yang perlu anak-anak ketahui adalah bahwa negara kita ini susunannya adalah negara kesatuan ya anak-anak. Ini didasari atau ini tercantum dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya, yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik ya. Kemudian susunan negara kesatuan ini ditegaskan lagi dalam pasal 37 ayat 5 ya, di mana pasal tersebut itu menyatakan bahwa khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan ya. Ini berarti menunjukkan bahwa susunan negara kesatuan itu merupakan final anak-anak, final dan tidak dapat diubah lagi dengan alasan apapun ya. Susunan negara kesatuan itu diawali oleh pemahaman bahwa bangsa kita ini terdiri dari bermacam-macam atau beragam suku, agama, ras, antar golongan, kebudayaan, adat istiadat yang beragam ya anak-anak, yang bermacam-macam, yang berbeda-beda. Makanya perbedaan tersebut itu hanya bisa disatukan dengan kesadaran untuk mengakui bahwa negara kita ini beragam, negara kita ini kaya akan budaya, negara kita ini kaya akan suku bangsa, yang kemudian dengan adanya kesadaran tadi itu bisa menguatkan, mengeratkan dan mengurangi terjadinya konflik ya. Nah, satu kesatuan Indonesia itu dapat dilihat dari 5 segi anak-anak. Yang pertama dilihat dari segi politik, yang kedua dari segi wilayah, yang ketiga dari segi pertahanan keamanan, yang keempat dari segi ekonomi, dan yang kelima Indonesia sebagai satu kesatuan sosial budaya ya. Oke, pada pertemuan kali ini yang akan kita pelajari terlebih dahulu adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang biasa kita singkat dengan NKRI sebagai satu kesatuan politik dan NKRI sebagai satu kesatuan wilayah ya anak-anak ya, biar nggak terlalu banyak. Nah, yang pertama Indonesia sebagai satu kesatuan politik ya. Indonesia sebagai satu kesatuan politik mengandung arti bahwa negara Indonesia meletakkan Pancasila sebagai dasar falsafah ideologi bangsa dan negara, serta melandasi dan mengarahkan bangsa menuju nasional ya. Jadi demokrasi yang berlaku di Indonesia itu adalah demokrasi Pancasila. Ideologi yang kita terapkan itu adalah ideologi Pancasila. Nah, makanya Pancasila ini menjadi pijakan, menjadi landasan, menjadi acuan bagi pemerintah untuk menyelenggarakan negara ya. Kemudian Pancasila ini juga menjadi pedoman bagi kita semua, bagi warga negara Indonesia itu dalam bersikap, bertingkah laku di kehidupan masyarakat, bangsa dan negara ya. Pancasila merupakan dasar Indonesia yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, baik dari luar negeri ya, ini maksudnya tantangan-tantangan dari luar negeri ya, maupun dari dalam, yaitu dari rakyat Indonesia sendiri ya. Artinya Pancasila sebagai ideologi kita, sebagai ideologi bangsa Indonesia itu tidak dapat digantikan dengan ideologi lain ya.
Nah, oleh karena kita ini mengacu pada Pancasila yang menjadi landasan bernegara dan yang menjadi pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku, maka kita sebagai bangsa Indonesia itu harus memiliki rasa bahwa kita ini adalah senasib, sepenanggungan ya. Kita ini pernah dijajah oleh bangsa Belanda, bangsa Jepang. Kita ini adalah sebangsa, setanah air, dan satu tekad untuk mencapai cita-cita bangsa yang tentunya dalam mencapai cita-cita bangsa tadi itu harus berpedoman, harus berlandaskan pada Pancasila. Yang kedua adalah Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah. Nah, Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah mengandung arti bahwa seluruh wilayah Indonesia dengan segala isi dan kekayaan yang terkandung di dalamnya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan yang mutlak bagi seluruh bangsa Indonesia. Nah, kesatuan wilayah Indonesia juga didasari oleh adanya Deklarasi Juanda yang dikeluarkan pemerintah Indonesia pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia saat itu, yaitu Juanda Kartawijaya. Yang perlu anak-anak ketahui bahwa Indonesia pernah memberlakukan sistem pemerintahan parlementer di samping sistem pemerintahan presidensial yang sekarang berlaku ya. Nah, dalam sistem pemerintahan parlementer itu yang bertindak sebagai kepala negara adalah presiden, sedangkan urusan pemerintahan atau yang bertindak sebagai kepala pemerintahan itu adalah Perdana Menteri. Nah, ini adalah Perdana Menteri Indonesia saat itu yaitu Juanda Kartawijaya yang mengusulkan Deklarasi Juanda ya anak-anak. Deklarasi Juanda ini berisi bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan negara Republik Indonesia. Dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di wilayah kedaulatan negara Republik Indonesia. Nah, penentuan batas laut 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik terluar pada pulau-pulau negara Republik Indonesia ini akan ditentukan dengan undang-undang. Nah, dari isi Deklarasi Juanda tersebut dapat kita ketahui bahwa batas terluar dari suatu pulau di Indonesia itu adalah 12 mil yang ditarik dari garis terluar pantai ya anak-anak ya, 12 mil. Sebelumnya Indonesia itu menganut pada Ordonansi Hindia Belanda 1939 yaitu Territorial Zin in Maritime Kringen Ordonansi atau TZMKO ya. Nah, sesuai Ordonansi Hindia Belanda 1939, batas wilayah laut Indonesia itu adalah sejauh 3 mil dari garis pantai yang mengelilingi pulau ya. Nah, berdasarkan aturan tersebut, maka kapal-kapal asing itu bebas berlayar di Laut Jawa, Laut Banda, dan Laut Makassar yang berada di dalam wilayah Republik Indonesia ya, karena batasnya hanya 3 mil ya. Nah, ini juga berarti bahwa kapal asing itu bebas berlayar di laut yang memisahkan pulau-pulau tersebut ya. Nah, setelah melalui perjuangan yang panjang, maka pada tahun 1982 deklarasi tersebut akhirnya dapat diterima dan ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 atau United Nations Convention on the Law of the Sea ya, yang ditandatangani di Montego Bay, Jamaika ya. Indonesia kemudian meratifikasi United Nations Convention on the Law of the Sea tersebut itu dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985.
Nah, dengan diterimanya deklarasi Juanda, maka batas laut teritorial wilayah Indonesia yang semula 3 mil itu menjadi 12 mil dihitung dari garis yang menghubungkan titik ujung terluar pada setiap pulau di Indonesia ya. Nah, sejak saat itu dunia internasional mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan atau archipelago state, yang mana negara kepulauan dianut Indonesia dan menjadi dasar adanya atau dikeluarkannya deklarasi Juanda. Nah, dengan diterimanya deklarasi Juanda dalam United Nations Convention on the Law of the Sea telah memberikan dampak positif bagi luas wilayah laut di Indonesia ya, karena luas wilayah laut itu bertambah menjadi 2,5 kali lipat dari yang semula luasnya 2.027.087 km persegi itu menjadi 5.193.250 km persegi ya, termasuk sumber daya alam yang terkandung di dalamnya ya. Oke, dengan demikian deklarasi Juanda telah menegaskan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah Nusantara ya. Laut bukan lagi sebagai pemisah tetapi sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Nah, yang perlu anak-anak ketahui adalah bahwa batas wilayah laut Indonesia itu selain laut teritorial itu ada batas lainnya anak-anak, yaitu ada batas laut zona ekonomi eksklusif atau yang disingkat dengan ZEE dan landas kontinen atau continental shelf. Oke, batas wilayah laut Indonesia ada 3 ya. Yang pertama laut teritorial seperti yang Ibu sebutkan tadi. Laut teritorial ini merupakan perairan selebar 12 mil yang diukur dari garis pangkal kepulauan. Nah, dalam laut teritorial, Indonesia itu memiliki yurisdiksi penuh atau memiliki hak berdaulat penuh atas wilayah laut, dasar laut, subsoil atau lapisan tanah bawah, udara di atasnya berikut sumber daya alam yang terkandung di dalamnya ya. Kemudian dalam batas laut teritorial ini, Indonesia itu mempunyai kewajiban juga untuk menyelenggarakan hak lintas damai untuk pelayaran internasional ya. Jadi di wilayah laut teritorial ini kapal asing boleh melewati laut teritorial asal memberitahu negara pantai ya, bukan meminta izin tetapi memberitahu negara pantai terlebih dahulu ya. Kalau meminta izin itu harus dengan persetujuan pemerintah Indonesia terlebih dahulu, tetapi kalau memberitahu cukup memberitahu tanpa meminta persetujuan. Oke, selanjutnya batas wilayah laut yang kedua adalah zona ekonomi eksklusif atau ZEE ya. ZEE ini merupakan perairan selebar 200 mil yang diukur dari garis pangkal kepulauan ya. Nah, dalam wilayah ZEE ini Indonesia memiliki hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi atau pencarian, kemudian eksploitasi atau pengambilan, konservasi atau pemeliharaan, dan pengelolaan sumber daya alam baik hayati maupun non hayati yang terkandung di perairan, dasar laut dan subsoil ya. Selain itu juga memiliki hak untuk mendirikan bangunan laut, mengadakan penelitian ilmiah kelautan dan perlindungan lingkungan laut ya. Oke, statusnya perairan ZEE ini berstatus sebagai laut lepas ya. Di wilayah tersebut berlaku kebebasan bagi pelayaran dan penerbangan seperti berlaku di laut lepas setelah ZEE ya. Jadi kapal asing itu berhak berlayar di wilayah ZEE sama dengan diizinkannya kapal asing berlayar di laut lepas ya. Nah, yang ketiga adalah landas kontinen atau continental shelf ya. Anak-anak bisa sambil mengamati gambarnya ya anak-anak, biar anak-anak paham mengerti landas kontinen itu yang mana, ZEE itu yang mana, kemudian laut teritorial itu yang mana ya.
Oke, landas kontinen itu apa? Landas kontinen itu adalah wilayah dasar laut termasuk subsoil atau lapisan tanah bawah yang merupakan kelanjutan alamiah dari daratan pulau-pulau Indonesia. Ya, jadi ada continental shelf, ada continental slope, dan ada continental ridge ya. Kalau kelanjutan alamiahnya bersifat landai, maka batas terluas landas kontinen itu ditentukan oleh adanya continental slope atau continental ridge ya. Jadi setelah continental shelf, setelah landas kontinen itu ada continental slope dan continental ridge ya. Kemudian pada batas ini Indonesia itu memiliki hak untuk memanfaatkan segala sumber daya alam yang ada ya di landas kontinen. Itu tadi penjelasan dari Ibu mengenai materi hari ini ya, tentang Indonesia sebagai satu kesatuan politik dan satu kesatuan wilayah ya. Jika ada yang perlu dipahami bisa ditanyakan kepada Ibu ya. Demikian penjelasan dari Ibu, semoga bermanfaat dan terima kasih untuk kalian yang setelah menonton video ini sampai akhir. Jika ada tugas hari ini tolong untuk segera dikerjakan, dan apabila ada tugas yang belum kalian serahkan masih kosong-kosong, tolong juga untuk segera diserahkan ya, karena semua tugas itu ada nilainya ya anak-anak. Oke, baiklah, sampai sekian dulu Ibu tutup pertemuan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.